Elsa, psst. Elsa! Wake up, wake up, wake up! Anna, go back to sleep. I just can't. The sky's awake, so I'm awake. So we have to play. Go play by yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi tidur kok dilarang part 2. Dalam surat Al-Furqan ayat 47 ya, bismillahirrahmanirrahim, huwallazi ja'ala lakumul laila libasa wan numau subata wa ja'ala an-nahara nusyura, yang artinya dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat. Dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Jadi dalam gambaran ayat ini jelas ya mengatakan bahwa malam itu memang tempat kita untuk istirahat, mengembalikan energi ya yang sudah kita gunakan di siang hari. Karena di sini juga disinggung bahwa siang itu adalah waktu kita untuk beraktivitas, berusaha ya, tidak untuk bersantai-santai. Kemudian tidur yang dilarang. Tidur yang dilarang itu tidur ketika setelah selesai sholat subuh hingga matahari terbit ya. Sebetulnya waktu ini memang waktu yang sangat enak ya untuk tidur, tetapi kalau kita lihat ternyata waktu-waktu tersebut adalah waktu di mana udara masih bersih ya, enak sekali untuk menghirup udara bersih. Misalnya keluar dari rumah kalian di halaman duduk atau untuk membaca, misalnya belajar atau menghafalkan Al-Quran, karena suasananya itu masih sejuk, kemudian masih tenang ya, belum ada lalu lalang suara kendaraan, itu enak sekali untuk belajar ya, mudah menyerap informasi atau menghafalkan. Nah, untuk mengisi waktu tersebut adalah keutamaan yang besar ya, karena ketika belajar insya Allah dengan mudah materi akan masuk ya di dalam ingatan kalian. Ini kata siapa? Kata orang-orang yang solih. Sehingga apabila mereka melakukan perjalanan semalam suntuk, mereka tidak mau tidur di waktu tersebut hingga terbit matahari, karena sayang ya untuk istirahat tidur. Mending tidak usah, karena ini adalah waktu yang sangat baik ya untuk beraktivitas yang lain daripada tidur. Terus mereka melakukan demikian karena waktu pagi adalah waktu terbukanya pintu rizki yang datangnya barokah ya, mendatangkan kebaikan. Dari mana informasinya? Terdapat di Madarius Salihin. Kemudian dari tidur ya, tidur itu ternyata selain dari faedah atau manfaat ada juga bahayanya. Yang pertama adalah tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dilihat dari tata caranya yang salah, maka ini tidak baik untuk tubuh kita. Jadi kita itu harus menyesuaikan aturan tidur. Kalau kita tidurnya itu setelah subuh hingga menjelang matahari terbit, berarti tidak sesuai dengan petunjuk dan As-Sunnah ya. Petunjuk dari Allah sesuai, As-Sunnah juga tidak sesuai. Kemudian yang kedua adalah bukan termasuk akhlak dan kebiasaan para salafus sholih. Yang ketiga, tidak mendapatkan barokah di dalam waktu dan amalannya ya, karena barokahnya di sini waktu yang hening, yang sejuk itu kita dapat manfaat. Kalau belajar mudah terserap daripada nih misalnya di siang hari ya, jam 1 siang sampai jam 3 itu kan lagi panas, hiruk pikuk juga lumayan. Ketika belajar kan terkadang susah ya, bahkan 2 jam kurang, 3 jam kurang. Tapi kalau di waktu ini hanya 1 jam, misalnya antara setengah 5 sampai jam setengah 6, mudah sekali akan terserap ya, karena kalian bisa konsentrasi. 4, menyebabkan malas dan tidak bersemangat di sisa harinya. Iya betul ya, kalau kita habis tidur terus bangun biasanya malah malas, tidak semangat ya. Tapi kalau
kita beraktivitas dengan udara yang pagi sejuk, malah tubuh kita menjadi segar. Kalau tidak percaya, boleh dilakukan di hari Ahad, itu akan terasa sekali adanya ya. Terus yang kelima, menghambat datangnya rizki. Nah, dari teori menghambat datangnya rizki itu dulu dari para ini tokoh terkenal saja ya bagi kalian, kayak contoh Elon Musk, kemudian pendiri Facebook juga mengatakan bahwa tidur itu secukupnya. Kalau untuk aktivitas mereka malah mengutamakan bangun di jam 4 kalau mereka ya, kalau kalian mau sholat malam kan bisa jam 3, malah lebih baik lagi. Terus yang keenam, menyebabkan berbagai penyakit badan. Terus waktu tidur yang paling bermanfaat ada tidak Us? Ada ya. Jadi apa sih manfaatnya? Nah, ketika tidur itu sangat butuh ya, sesuai saja dengan kebutuhan kita ya. Misalnya untuk tidur siang karena capek ya, sudah olahraga pagi tuh dari jam 7 sampai jam 10, terus butuh waktu untuk tidur bolehlah siang sekitar 2 jam 3 jam gitu. Nomor 2, tidur di awal malam lebih manfaat daripada tidur di akhir malam. Betul ya. Kalau tidurnya di awal malam mudah bangun untuk lebih kasih. Tapi kalau tidurnya itu di akhir malam biasanya subuh malah tidak dengar azan ya. Yang ketiga, tidur di pertengahan siang lebih bermanfaat daripada tidur di waktu pagi dan sore. Ini yang saya sampaikan ya. Butuh waktu istirahat sedikit nih habis olahraga. Nah, terus kita tidur dari antara habis duhur dan asar. Sebetulnya waktu yang efektif itu adalah 1-2 jam. Itu kan kalau antara zuhur asar ya cukup ya 1-2 jam. Tapi kalau tidurnya itu ketika setelah asar menjelang maghrib, itu yang tidak boleh ya. Lanjut. Ada nih hadis Bukhari nomor 1142 mengatakan, setan membuat 3 ikatan di tengkuk leher bagian belakang salah seorang dari kalian ketika tidur. Jadi agar semakin nyenyak kayak gitu ya, untuk beranjak dari tempat tidur pun kayak aduh nanti gitu. Di setiap ikatan setan akan mengatakan, malam masih panjang, tidurlah. Itu dari godaannya ya. Jika ia bangun lalu berzikir pada Allah, lepaslah 1 ikatan. Kemudian jika dia berwudu, lepas lagi 1 ikatan. Kemudian jika dia mengerjakan sholat, lepaslah ikatan terakhir, karena jumlah ikatan ada 3. Di pagi hari dia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti ini, dia tidak ceria dan menjadi malas. Doa di pagi hari oleh Rasulullah SAW. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nasyuru. Yang artinya, ya Allah, denganmu aku berpagi hari, denganmu aku bersore hari, denganmu kami hidup, denganmu kami mati, hanya kepadamu kami kembali. Ini terdapat di hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan materi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kalau ada pertanyaan bisa kembali ke Gmail ya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.